got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Yang terhormat dosen penguji uji UKM PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2. Saya atas nama Fadlun dari LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, nomor induk mahasiswa 240111265, nomor peserta PPG 7203430037. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan video reel pembelajaran uji kinerja dengan materi memahami sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala kelas 3 di SD Negeri Ungkaya dengan model pembelajaran PJBL dengan alamat Desa Lahu Afu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Jadi dipimpin oleh Sakinah. Pimpin doa. Ayo. Teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu kami dan berilah kepahaman kepada kami. Amin. Jadi itu ya, sebelum kita belajar itu harus berdoa. Kenapa kita berdoa? Supaya ya dimudahkan dalam menerima pelajaran. Ya, baiklah, Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Nah, baiklah, terima kasih ya. Jadi pada hari ini kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam, elemen akidah dengan tema sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Model pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu PJBL atau Project Based Learning ya. Jadi kita akan pembelajarannya kita ini menghasilkan produk ya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kita pada hari ini yaitu memahami sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikatornya, yang pertama, menjelaskan sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan pemahaman tentang sifat-sifat Allah dalam perilaku sehari-hari. Baiklah, ya. Kita screening dulu boleh? Boleh. Berdiri semua. Oke, berdiri semua ya, siap? Siap. Oke, mulai.
Jadi sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kamu pernah merasa Allah dekat denganmu? benar. Bagaimana caranya kita supaya merasa dekat dengan Allah? Sholat, berpuasa, mengaji, berzikir. Alhamdulillah ya, betul sekali. Ya. Pernah dengar lagu ini? Boleh kita menyanyi sebentar? Boleh. Ya, 1, 2, 3. Wujud kiamat, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdanya, qudrat iradat, ilmu hayat sama, basar qalam qadiran, muridan aliman, hayan sami'an, basyiran mutakalliman. Jadi itu adalah lagu sifat wajib. Ada 20. Ada berapa? 20. Ada 20. Ya, ini dia. Ya, jadi apa itu sifat wajib Allah? Bisa dibacakan, Afisha? Apa itu sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang Maha Kuasa, yang menunjukkan kesempurnaan dan Keagungannya. Sifat wajib Allah adalah Sifat yang mutlak dimiliki oleh Allah dan tidak mungkin tidak ada padanya. Ya, jadi ini ada 20 sifat wajib yang wajib kita ketahui atau kita yakini. Yang pertama wujud, artinya kemudian qidam, Terdahulu. baqa, khalafatul lil hawadisi, Dahulu. qiyamuhu bi nafsihi, Berdiri sendiri. wahdaniyah, Esa Tunggal. qudrah, Maha Kuasa. ada, Maha berkehendak. ilmu, Mengetahui. hayat, Hidup. sami'un, Mendengar. basar, Melihat. kalam, Berbicara. pikiran, Yang berkuasa. muridan, Yang berkehendak. aliman, Zat yang mengetahui. hayan, Yang maha hidup. sami'an, Yang maha mendengar. siran, Yang maha melihat. mutakalliman. Itulah tadi 20 sifat wajib Allah beserta artinya. Baiklah. Jadi untuk pada hari ini kita akan mempelajari 6 sifat wajib Allah. Yang pertama itu wujud. Wujud berarti ada. Sifat wujud. Wujud itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan tidak ada yang dapat menghalangi atau membatalkan keberadaannya. Jadi Allah itu tidak sama seperti kita ya. Kalau seperti makhluk hidup itu ya bisa mati dan hilang. Kalau sedangkan Allah itu ada di mana, Nah, di hati kita juga ada. Contohnya, kita tidak bisa melihat Allah dengan mata Kita. tapi kita bisa merasakan kehadirannya melalui apa? Ciptaannya, seperti langit, bumi, dan segala yang ada di sekitar kita. Kemudian qidam. Boleh dibacakan? Adiba, apa itu qidam? Tidak berarti Allah sudah ada sejak tidak ada apa-apa. Ya. Allah tidak diciptakan dan tidak pernah ada awalnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah terdahulu. Dia tidak memiliki awal dan akhir. Dia seperti kita. Misalkan Afisa lahir pada tanggal ini, misalkan. Itu contoh. Allah tidak memiliki awal dan akhir, ya. Ya, jadi sebelum dunia ini ada, Allah juga sudah ada. Tidak ada yang menciptakan
sesuatu yang ada di dunia. Kemudian Baqa, Sakinatul Qulub, dibaca apa itu Baqa? Maka berarti sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati atau hilang. Dia akan tetap ada selama-lamanya. Ya, betul sekali. Jadi Allah itu tidak akan binasa. Sebab kenapa? Karena Allah itu kekal. Ya, tidak terpengaruh oleh waktu dan keadaan. Allah akan selalu ada. Bahkan ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, Allah tidak akan pernah berakhir. Selanjutnya kita mukhalafatul lil hawadisi. Apa itu mukhalafatul lil hawadisi? Sifat ini berarti Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Ya. Dalam segala hal. Ya, bagus. Sama dengan ciptaannya. Ya. Jadi makhluk Allah itu memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi. Dia berbeda dengan makhluknya. Misalkan beda seperti manusia, hewan, tumbuhan, ya, memiliki awal dan akhir. Tetapi Allah tidak sama dengan mereka. Ya. Contohnya, Allah tidak lahir seperti manusia. Kalau manusia butuh makan, butuh tidur, ya. Kalau Allah tidak butuh itu semua, ya. Jadi segala yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qiyamuhu bi nafsihi. Alia, boleh dibacakan apa itu qiyamuhu bi nafsihi? Apa itu qiyamuhu bi nafsihi? Berarti Allah sendiri dengan sendirinya atau dengan kata lain Allah tidak membutuhkan siapapun untuk ada atau untuk membantunya. Ya, jadi qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak bergantung pada siapa pun. Tidak sama seperti kita. Kita membutuhkan orang lain. Kita bergantung, contohnya seperti Dita. Kalau tidak ada mamanya di rumah, dia tidak ke sekolah. Karena kenapa? Tidak ada yang urus pakaiannya. Kalau Allah itu dia berdiri sendiri. Contohnya, kita sebagai manusia kita membutuhkan udara untuk apa? Bernapas. Ya, makanan untuk hidup. Dan juga butuh tidur, butuh istirahat. Ya, baiklah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa? Kemudian wahdaniyah Maha Esa, boleh dibacakan? Wahdaniyah berarti Allah itu Maha Esa, tidak ada yang menyekutukannya. Dan hanya Dia yang layak disembah. Baiklah, jadi Allah itu memiliki sifat wahdaniyah Maha Esa. Hanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh, ya. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon, ya. Kita hanya menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan makhluk lain. Misalnya, kita tidak boleh menyembah patung, matahari, dan benda lain kecuali Allah, ya. Semua ibadah kita, sholat kita sholat, berpuasa, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini manfaat kita mengetahui sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan kita mengetahui tadi sifat-sifat wajib, maka kan kita meningkatkan keimanannya kita dengan apa? Kita rajin sholat, rajin berzikir, mengaji, kita selalu melakukan yang
punya keimanan. Kemudian menumbuhkan rasa takut dan harapan kepada Allah. Kita takut ketika kita berbuat salah, kita akan mendapatkan apa? Kita mendapat dosa. Maka kita memiliki harapan bahwa kita harus apa? Kita takut berarti kita kembali kepada Allah bahwa kita apa istilahnya? Karena kita takut akan dosa, maka kita memiliki harapan kita harus merubah sifat kita itu supaya kita masuk surga itu. Kemudian memahami kehidupan dengan lebih baik ya. Jadi kita sudah kita memahami kehidupan ini lebih baik, maka dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang kita lakukan adalah kebaikan. Kemudian mendorong untuk selalu bersyukur ya. Dengan kita tahu tadi sifat-sifat wajib Allah, kita akan selalu bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Kemudian memperkuat iman dalam menghadapi ujian ya. Ini sangat penting sekali. Cobaan ya pasti itu ada dalam kehidupan kita. Maka kita harus apa? Sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Ya, lanjut. Kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi kita selalu apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Salat, mengaji ya. Berzikir. Itu. Kemudian menghindari kesyirikan. Syiriknya tadi contohnya seperti apa? Ya, menyembah patung itu tidak boleh. Menyembah patung, menyembah pohon, apa semua itu ya. Hanya kepada Allah kita menyembah, berharap ya. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya, baiklah. Materi Ibu kita sudah sama-sama tadi ya. Melihat dan memahami tadi dari materi tadi. Selanjutnya ya, Ibu akan bagi kelompok ini, bagi kelompok yang sudah ada ini. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu menyediakan proyek masing-masing kelompok mengerjakan proyek ya. Kelompok 1 membuat peta konsep sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala beserta penjelasannya. Kemudian proyek 2, peta konsep jenis-jenis sifat wajib Allah. Yang ketiga proyek 3, peta konsep pengertian wujud, qidam, baqa dan ilmu. Selanjutnya bagi dulu ya. Kelompok 1 tadi punya dulu. Bagi dulu ya, sebentar Ibu jelaskan masing-masing apa yang mau akan dibuat. Baiklah, ini kamu buat sini di atas sini nanti. Pengertiannya wujud. Maksud terus di sini wadaniyah. Terus nanti kalau pacu di sini. Yang ini saja jangan ini. Terus di sini. Iya. Sengaja dulu bilang supaya berbagi. Ya kasih itu apa kamu? Itu kolak. Ya itu, biar itu. Selanjutnya mana
tadi? Tempel dulu di atas sini. Tempel. Oh, atau jangan itu. Dari sini. Ya. Nah, wujud, tidak, bakok. Kamu cari pengajian yang wujud, tidak. Terus di sini kamu berbagi ya. Di rara ini wujud, di ain tidak. Nah, cari di sini yang tidak. Ini ya. Oke. Balik tempel. Bisa, oke? Ibu. Iya. Ibu kasih waktu berapa? 15 menit ya? 20. Ya, 20 menit, oke. Lu terlalu lama 30. 20 aja. Oke. Salim. Jangan dulu. Udah anu? Foto? Ini skin wujud. Ini wujud. Ini tidak. Ini bakal. Oke? Ya. Tulis dulu, tulis. Ya, sebenarnya kamu kalau mau kamu bilang tulis ini. Bisa? Bisa. Oke. Kalau itu yang di sini. Atau sebenarnya boleh juga kamu gunting ini, kamu masukkan di sini. Nah, gunting nih, nah. Boleh juga nah kamu gunting. Nah, biar ini kotoran lanjut. Tidak, nanti kamu di sini kamu gunting. Kamu kasih masuk di sini. Toh? Biar ini kotoran lanjut. Mana guntingnya kamu? Kali. Nah, kamu gunting ya, gunting ya. Tapi saya pakai gunting ini. Ah, gunting kamu ini. Mana Sabila. kamu gunting ini? Bapak, paham? Ya, dia pergi. Rapi-rapi, biar bagus. Ya, jadi penilaiannya ini dilihat kekompakannya ya. Biarpun kalau jangan cuma sendiri yang kerja, harus aktif semua. Karena itu satu penilaian kekompakannya ya.
rajinnya menulis. Mantap. Yang rapi ya, yang rapi.
kelompok 2 sama 3 sudah ya? Kelompok 1 belum. Tunggu ya. Supaya sama-sama. Atau yang sudah ini boleh maju mempresentasikan. Boleh? Ya. Untuk apa? Supaya jangan kita punya ini, jangan habis waktu. Boleh kelompok 3? Siapa yang mau maju untuk mewakili mempresentasikan? Ain Mulyani, silakan. Di sini ya, di sini, di depan sini. Boleh ya, teman-teman bantu. Oke, kami dari kelompok 3 begitu ya. Kami dari kelompok Balik ke teman-temannya. Kami dari kelompok 3 akan mulai Di tengah sini, nah di sini, di tengah sini. Oke. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jangan balik salah begini. Ya, balik begini. Ya. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Wujud. Ya dengarkan ya. Wujud Allah ada dan tidak ada yang dapat mengingkari keberadaannya. Kidam. Allah tidak mempunyai awal, dia sudah ada sejak tidak ada apa-apa. Baqa. Allah tidak akan binasa, keberadaannya kekal selamanya. Ya sudah? Sudah. Itulah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 2 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Hasil proyek ya. Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mempresentasikan Saya akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami kerjakan. Oke, wujud. Allah itu ada dan tidak ada yang bisa mengingkari atau betul suaranya dekat. mengadakannya. Ya. Qadam. Allah tidak memiliki permulaan, tidak ada awalnya. Baqa. Allah tidak akan pernah mati atau bisa keberadaannya abadi dan kekal. Kiamatu. Allah tegar dan dengan sendiri tidak bergantung pada apapun. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya dalam segala hal, tidak ada yang serupa dengannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kita kasih tepuk apa ini? Tepuk keren. Bagaimana, ada yang tahu tepuk keren? Ada? Ada. Tepuk tangan saja. Ya, sama-sama tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah didiskusikan. Ya, selanjutnya kelompok 3 sudah belum? Ya. Kelompok 1 membuat peta konsep sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala beserta penjelasannya. Balik ke kamera. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Sifat-sifat wajib Allah. Wujud. Wujud yang berarti ada. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala itu ada dan keberadaannya bukan merupakan hasil dari suatu sebab atau penciptaan. Qidam. Adanya Allah sejak azali. Allah tidak memiliki permulaan, dia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan.
kekal. Penjelasan Allah tidak akan pernah mati atau hilang, keberadaannya abadi. Mukhalafatul lil hawaditsi, berkembalikan dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya dalam segala hal. Allah tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Tepuk tangan. Semua, jangan dulu. Boleh semua maju ke depan. Ya. Boleh difoto dulu. Kita ambil dokumentasi ya. Ya, dibuka. Tidak apa-apa. Ya. Oke. Baik, kasihan jangan. Sini. Sini, nanti juga ada. Di belakang, di belakangnya ayam. Ya, oke. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, boleh duduk. Ya. Jadi begitu sudah ya kalau kita buat pembelajaran PJBE. Kita mendiskusikan proyek ini tadi yang kamu buat ini sudah produknya, ya. Ya, Ibu bagikan ini ya. Nanti kamu tuliskan masing-masing di sini bagaimana perasaan kamu tadi pada saat kita melakukan pembelajaran terkait dengan tema sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tuliskan kemudian dibacakan sebentar, yang sudah langsung dibacakan ya. Bagaimana perasaannya saat belajar dengan materi tadi, memahami sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ya, Sakinah boleh dibacakan? Sangat senang. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Siapa yang sudah lagi? Senang dan bahagia. Perkenalkan dulu namanya. Ya, Ain Mulyani ya. Begini kalau saya Ain Mulyani, perasaan saya begitu. Saya Ain Mulyani, perasaan saya saat belajar sangat senang. Alhamdulillah, tepuk tangan. Lanjut. Afisya. Saya Abisha, saya ingin menyampaikan hasil saya senang dan bahagia. Alhamdulillah, tepuk tangan. Apraisa. Saya akan Membacakan refleksi saya pada saat belajar. saya akan belajar Saat belajar. perasaan Perasaan saya. saya senang. Alhamdulillah, tepuk tangan. Siapa lagi? Ya. Perasaan nama saya Radita. Perasaan saya sangat senang belajar bersama ibu guru dan teman-teman. Alhamdulillah, tepuk tangan. Lanjut siapa? Sakinatul Qulub. Saya Sakinatul Qulub. Refleksi saya senang dan gembira. Alhamdulillah, tepuk tangan. Alia, boleh? Saya ada sangat senang. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi? Ya. Bahagia dan sehat. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya. Itu tadi adalah perasaan adik-adik di saat belajar. Ya, ibu guru juga sebaliknya sangat senang mengajar di kelas 3 karena adik-adik semua semangat pada saat belajar. Ibu ucapkan terima kasih ya. Ya, jadi kesimpulan dari kita belajar tadi dengan materi memahami sifat-sifat wajib Allah, yaitu dengan kita mengetahui sifat-sifat wajib Allah, kita akan lebih mengenal dan mencintai Allah
serta lebih baik dalam menjalani kehidupan hambanya ya. Ya, mari kita sama-sama semua ya anak-anak, sifat-sifat wajib Allah ini kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ibu Guru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik karena sudah semangat belajar, sudah hadir di sekolah. Semoga materi kita pada hari ini bisa adik-adik ingat selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di rumah jangan lupa belajar ya. Sampai di sini materi kita. Untuk minggu depannya kita akan masuk materi dengan tema mengenal malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah, pelajaran kita sudah berakhir. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pelajaran kita selesai. Belajar di rumah